Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Agel. Teman-teman semua apa kabarnya pada hari ini? Aku percaya teman-teman pasti dalam keadaan sehat, teman-teman selalu diberkati Tuhan dan juga teman-teman pasti selalu bahagia. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan memulai ibadah APW kita ini. Walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung untuk beribadah kepada Tuhan, tapi kita harus tetap bersyukur kita masih bisa melakukan persekutuan ini, kita masih boleh mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Dan aku percaya teman-teman semua pasti sangat-sangat rindu dengan ibadah kita ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, aku mengajak teman-teman semua untuk bersatu sejenak. Teman-teman boleh merasakan kasih setia Tuhan, teman-teman boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup teman-teman. Dan aku percaya, aku yakin teman-teman semua rindu untuk bisa bersekutu kembali bersama kakak kita. Baik teman-teman boleh semuanya bersyukur sama Tuhan. Teman-teman merasa sangat berterima kasih sama Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama dalam doa. Allah Bapa yang berkuasa di bumi dan di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh memulai ibadah kami Bapa pada hari ini, ibadah APW kami Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami, walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu melebihi apapun. Kami percaya Bapa, Tuhan akan mengurapi kami. Terima kasih Bapa, biarlah Kau berkati setiap kami Bapa, agar kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dan kasih-Mu. Kami percaya, kami bersyukur dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Untuk mengawal ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu lagu pujian, Hari Ini Kurasa Bahagia, yang akan dibawakan oleh Cika sebagai berikut. Ya teman-teman, kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Teman-teman boleh menyiapkan Alkitabnya, dan pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh salah satu pembicara kita yang luar biasa, yaitu Kak Tata. Selamat menyaksikan teman-teman. Ya, shalom teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Oke. Aku di sini diamanahi oleh teman-teman dari bidang 1 untuk membawakan renungan singkat tentang doa. Nah, temanya adalah waktunya berdoa lagi. Tema ini didasari oleh firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 18. Biar aku bacain buat teman-teman. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Oke,
kita akan ngomongin doa secara umum terlebih dahulu. Jadi, doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permohonan, harapan, dan pujian terhadap Tuhan. Jadi, di dalam doa itu berisikan permohonan atau permintaan, berisikan pujian terhadap Tuhan, yang semuanya itu didasari oleh harapan dan iman percaya, seperti itu. Ya, ngomongin masalah doa, ada beberapa statement dari pendeta yang mengatakan kalau doanya orang Kristen itu nggak ribet. Statement yang pertama, cara doanya orang Kristen itu cukup dengan melipat tangan dan menutup mata. Statement yang kedua, doanya orang Kristen itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan nggak dibatasin waktu dan tempat. Nggak ribet kan? Dan statement yang ketiga, apa yang kita lontarkan itu juga bisa berupa doa. Jadi apa yang kita katakan itu juga merupakan doa. Nah, ngomongin masalah doa, mungkin di sini aku akan sharing sedikit pengalamanku tentang doa. Jadi, dulu waktu aku kelas 3 SMP, aku pingin banget masuk ke SMA favorit. Nah, jadi SMP ku ini SMP yang biasa-biasa aja, bukan SMP favorit, bukan SMP yang bagus-bagus banget, itu bukan. Tapi SMP biasalah. Nah, aku tuh berpengharapan untuk bisa masuk ke SMA ini. Nah, SMA ini tuh namanya SMA Negeri 2 Jombang. Pada saat itu SMA itu memang favorit di kotaku, seperti itu. Nah, cuman pada masa-masa kelas 3 SMP ini aku sedikit minder, karena pasti akan banyak anak-anak dari SMP favorit yang pingin masuk ke SMA 2 itu. Dan aku di situ ngerasa kayak berkecil hati. Bisa nggak ya aku masuk ke SMA itu? Dan akhirnya aku memutuskan untuk curhat ke kakak sepupuku. Aku bilang ke kakak sepupuku, "Mbak, pingin deh masuk ke SMA 2 gitu." Tapi gimana ya? Aku minder. Pasti banyak anak-anak dari SMP lain yang pingin masuk ke situ. Gimana ya, Mbak? Aku bilang gitu ke mbakku. Dan mbakku menyarankan seperti ini. Doain aja, Ta. Doain terus. Coba kamu kalau misalnya lewat depan SMA 2, kamu bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus pasti masuk SMA 2. Amin. Coba kamu bilang gitu ketika kamu lewat depan SMA 2. Mbakku menyarankan itu, dan aku melakukannya. Setiap kali aku lewat depan SMA 2, aku selalu bilang, dalam nama Tuhan Yesus pasti masuk SMA 2. Amin. Aku lakukan itu sepanjang aku kelas 3 SMP sampai hari pengumuman penerimaan di SMA itu. Dan puji Tuhan, aku masuk ke SMA 2. Jadi, dari sekitar 200-an siswa SMP yang biasa-biasa ini, cuman ada 21 orang yang bisa masuk SMA 2. Dan aku salah satunya. Dan aku di situ bersyukur banget, karena seumur-umur baru itu aku masuk ke SMA favorit. Maksudnya ke sekolahan favorit. Kayak gitu. Di sini aku mau ngomongin bukan tentang hasilnya, tapi bagaimana mencapai hasil itu. Bukan ngomongin akhirnya aku bisa masuk ke SMA favorit, bukan. Tapi proses bagaimana aku bisa masuk ke SMA favorit itu. Di proses itu ada doa. Doa yang terus-menerus aku ucapkan ketika aku lewat di depan SMA 2 Jombang itu. Dalam Efesus 6 ayat 18, di situ Rasul Paulus ingin mengajarkan pentingnya berdoa secara terus-menerus. Kalau kita mau baca secara lengkap perikop dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20,
Efesus 6 ayat 10 sampai 20 itu isinya demikian. Kalau mau dirangkum, Rasul Paulus ingin mendorong orang percaya untuk kuat di dalam Tuhan. Rasul Paulus ingin menggambarkan kekuatan Tuhan tersebut melalui perlengkapan senjata rohani. Nah, semua senjata itu akan diberikan kepada kita berupa perlindungan, hikmat, keyakinan, dan kebenaran Allah. Dan dalam ayat yang ke-18, Rasul Paulus itu ingin menekankan bahwa kekuatan yang kita dapat dari Tuhan itu datangnya dari doa yang kita panjatkan secara terus-menerus. Itu poinnya. Jadi, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, di situ Tuhan akan menguatkan kita. Tapi gimana caranya Tuhan mau menguatkan kita? Dengan cara kita berdoa, melalui doa-doa yang kita panjatkan terus-menerus. Jadi gini teman-teman, kalau kita melihat kondisi saat ini, di mana kita sedang menghadapi pandemi virus corona, nggak cuma kita, tapi seluruh dunia menghadapi virus pandemi corona ini, kita sebenarnya mau diingatkan untuk bertekun di dalam doa. Dalam masa-masa perkuliahan secara online, terus kerja di rumah, beraktivitas lah di dalam rumah intinya, sebenarnya itu merupakan kesempatan untuk kita dekat dengan Tuhan melalui doa. Tuhan mau kita lebih dekat dengan Dia. Jadi masa-masa ini mari kita jadikan suatu kesempatan agar kita lebih dekat dengan Tuhan melalui doa. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu nih hasil dari doa kita. Kita belum tahu apa hasil dari doa-doa kita. Apakah Tuhan akan menjawab dengan hal yang baik atau mungkin dengan hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Tapi percayalah teman-teman bahwa doa itu tidak pernah sia-sia. Apa yang kita doakan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti mendengar apa doa kita. Dan di dalam doa tersebut Tuhan pasti ngerti apa yang terbaik buat kita. Jadi teman-teman, di sini mari kita belajar untuk bertekun di dalam doa, terutama pada kondisi pandemi virus corona ini. Kita mau diingatkan untuk terus berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan agar virus ini mungkin segera berakhir dan dunia pulih sepenuhnya. Jadi aku mau ngingetin buat teman-teman, jangan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa, khususnya pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat pandemi virus corona ini. Mari kita bersama-sama bersatu hati, bersama-sama merendah di hadapan Tuhan melalui doa, menunjukkan ketidakmampuan kita sebagai manusia biasa, dan terus memohon kepadanya agar semua dapat dipulihkan, supaya kita bisa kembali beraktivitas, ketemu dengan teman-teman kita yang lain, berkuliah seperti biasa, bekerja seperti biasa. Tapi kuncinya satu, jangan pernah putus untuk berdoa. Oke? Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sharingin pada hari ini. Untuk teman-teman, tetap jaga kesehatan dan tetap stay at home. Itu yang penting. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya teman-teman, itulah firman sekaligus sharing yang disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Kak Tata.
Terima kasih Kak Tata untuk firman sekaligus sharing yang udah kakak berikan kepada kami, sungguh luar biasa banget, puji Tuhan banget. Terima kasih teman-teman semuanya. Melalui firman yang udah Kak Tata sampaikan tadi, kita harus tetap bisa bersyukur teman-teman. Walaupun di tengah badai pandemik ini kita masih boleh merasakan kasih setia Tuhan, kita masih boleh berkumpul sama orang-orang yang kita sayangi. Walaupun kita gak bisa bertemu dengan teman-teman kita, tapi percayalah ya teman-teman, melalui ini semua kita yakin pasti Tuhan akan memulihkan bangsa ini kembali. Teman-teman semua, melalui tema pada hari ini juga, yaitu tentang waktunya berdoa lagi. Teman-teman harus terus berdoa sama Tuhan. Jadikan berdoa itu sebagai media teman-teman untuk menyampaikan kisah teman-teman, untuk menyampaikan isi hati teman-teman sama Tuhan. Dan juga jadikan berdoa itu sebagai media teman-teman bersyukur terutama sama Tuhan, sama segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup teman-teman. Dan jadikan juga berdoa itu sebagai jembatan teman-teman untuk terus berjalan menuju kemuliaan Allah. Teman-teman semuanya tetap harus yakin, tetap harus memegang teguh bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah kita itu adalah Allah yang sanggup memulihkan kita. Aku yakin, aku percaya, dan juga aku percaya teman-teman juga pasti yakin kemuliaan Tuhan itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Baik teman-teman, kita akan angkat lagu pujian satu lagi, yaitu Allah Peduli, yang akan dibawakan oleh Cika sebagai berikut. Ibadah kita pada hari ini, mari teman-teman semuanya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala kebaikan-Mu Bapa. Pada hari ini kami telah selesai menjalankan ibadah kami ini Bapa. Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi biarlah Bapa melalui persekutuan ini Bapa, kami bisa saling menguatkan, kami bisa saling memahami Bapa, dan kami yakin Tuhan Kau akan pulihkan bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kesehatan selalu, berikanlah kami kedamaian dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Bapa, biarlah ya Tuhan Engkau menjauhkan kami dari segala yang jahat, Engkau memberkati hidup kami, dan biarlah Kau berkati setiap cita-cita kami, setiap keinginan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu, kekuatan, semuanya tersedia bagi kami. Kami bersyukur dalam nama Bapa. Haleluya, amin. Baik teman-teman, inilah ibadah kita pada hari ini.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah mau sama-sama untuk bersekutu dalam iman bersama UKK Faperta. Ingat ya teman-teman, tetap harus di rumah aja, jangan kemana-mana. Tetap harus dijaga kebersihan tangannya supaya kita bisa tetap sehat selalu. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Aku berharap teman-teman selalu sehat dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.